warga Jakarta. Bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 30 Juni 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan dan Barang Teknik atau UPPK B2T Dinas PPK UKM DKI Jakarta telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Perindustrian untuk pengujian produk-produk sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI. Ini merupakan laboratorium pertama di Indonesia milik pemerintah daerah yang melayani pengujian untuk keperluan SNI, proyek, penelitian maupun quality control produk. Informasi selanjutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta mengirimkan 79 atlet junior untuk berlaga di ajang kejuaraan nasional Panahan tahun 2025 di Kudus, Jawa Tengah. Kontingen DKI Jakarta ditargetkan bisa meraih juara umum setelah pada 2023 lalu meraih runner-up. Ajang yang berlangsung 27 Juni hingga 5 Juli 2025 ini juga dimanfaatkan sebagai penilaian untuk atlet yang akan dikirim ke Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas. Kemudian ada informasi dari pemerintah kota Jakarta Pusat yang melakukan percepatan untuk pembentukan Koperasi Merah Putih. Pengurusan Koperasi Merah Putih untuk 44 kelurahan telah menandatangani akta notaris pembentukan Badan Hukum Koperasi. Koperasi Merah Putih adalah implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menjadikan Jakarta sebagai destinasi olahraga dunia. Dengan adanya gelaran olahraga bertaraf internasional berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor makro hingga UMKM. Jakarta International Marathon atau JAKIM 2025 yang berlangsung pada 29 Juni 2025 berhasil memecahkan rekor selama penyelenggaraan dengan diikuti oleh 31.600 peserta. Peserta terbagi 3 kategori maraton penuh 42 km, half maraton 21 km, dan 10 km. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik penyelenggaraan JAKIM 2025. Menurutnya ajang ini membuka peluang besar bagi Jakarta sebagai destinasi wisata olahraga. JAKIM 2025 turut mendongkrak okupansi hotel di Jakarta yang selama ini dikeluhkan pengusaha akibat efisiensi pemerintah dan perlambatan daya beli masyarakat. Kami ingin bahwa maraton ini berjalan dengan baik, antusiasme yang luar biasa, dan yang tidak diduga adalah dengan penutupan itu membuat semua hotel di sepanjang jalan menjadi laku. Dan yang berikutnya adalah UMKM-nya juga hidup. Pramono mendukung agar Jakarta International Marathon di penyelenggaraan berikutnya bisa naik kelas, sehingga semakin banyak peserta yang akan berdampak positif bagi olahraga serta peningkatan ekonomi di Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Panitia Khusus atau Pansus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menuntaskan sejumlah masalah pengelolaan parkir. Salah satu fokus utama adalah revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran untuk menghilangkan praktik parkir liar dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Masih banyaknya parkir liar dan belum seragamnya tarif parkir menjadi salah satu faktor Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta untuk menyusun aturan lebih komprehensif. Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mengatakan, masih banyak fasilitas publik yang disalahgunakan menjadi area parkir ilegal. Perubahan perda itu dalam regulasi yang mengatur tentang bagaimana parkir liar ini banyak dilakukan
dengan pemungutan harga yang tidak sesuai tarif. Nah, oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang kuat sehingga tarif parkir ini harus sesuai dan harus sama. Jadi tidak boleh berbeda-beda. Jupiter menekankan pentingnya keterlibatan Satpol PP dan kepolisian. Regulasi pengelolaan parkir harus memiliki alas hukum yang jelas dan diperkuat dengan pengawasan aparatur negara. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Saprin Liputo, akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menuntaskan masalah parkir liar. Jakarta sudah menetapkan parkir itu sebagai alat pengendalian lalu lintas, tidak lagi sebagai instrumen untuk pendapatan asli daerah. Saprin mengimbau masyarakat agar memarkirkan kendaraan di tempat yang telah tersedia demi menjaga ketertiban lalu lintas. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan hadiah spesial bagi pengguna transportasi umum. Tarif Rp1 akan diberlakukan pada Selasa 1 Juli 2025 untuk mereka yang menggunakan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Sementara layanan lainnya yang sudah memiliki tarif gratis seperti Mikrotrans, Transjakarta Cares, dan layanan lainnya tetap berlaku seperti biasa. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Selasa 1 Juli 2025 diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Barat akan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian Berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.